Gimana nggak seneng ya muji Tuhan sama-sama. Lagunya indah. Udah siapa yang berasa di surga tadi? Saya hari ini terharu sekali ya bisa merayakan Jumat Agung sama-sama. Tapi juga terima kasih banget ya buat song ministry kita. Mari kita kasih aplaus dulu ya buat mereka. Membuat semuanya begitu indah ya. Rangkaian video tentang Yesus, lagu-lagu yang dipilih, harmonisasinya juga. Kita tepuk tangan juga buat adik-adik yang melayani di biola hari ini ya. Luar biasa ya. Thank you banget. Waktu suara biolanya main itu bukan cuma di telinga ya, tapi di hati kita ya. Itu luar biasa banget. Jadi bersyukur banget bisa merayakan Jumat Agung dengan jemaat. Paling enak ya, memuji Tuhan sama-sama, fellowship sama-sama itu nggak ada yang bisa nandingin ya. Mau nonton film lah, yang komedi, yang action nggak bisa dikalahkan ya. Dengan kita berkumpul, memuji Tuhan, menyanyi bersama, berfellowship, dan mendengar firman Tuhan. Itu semua udah paket yang paling indah dalam hidup kita ya. Mari kita melakukannya dengan lebih giat lagi sambil berjalan ke surga suatu hari nanti. Amin. Mari sebelum kita mulai mendengar firman, kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Bapa Tuhan di surga, pagi ini kami bersyukur kami bisa datang ke sini Tuhan. Di tengah-tengah suasana liburan Bapak. Hanya untuk satu, yaitu kasih kami kepada Tuhan. Kami mengingat Engkau, mengenang Engkau, menghargai Engkau Tuhan. Bahkan sampai hari ini Tuhan, hanya dengan memuji Tuhan, melihat film yang ditayangkan Tuhan, itu saja sudah membuat kami mau bertobat Bapak. Seperti Engkau yang menyerahkan dirimu untuk menjadi domba Paskah yang luar biasa Bapak. Tuhan hari ini Tuhan biarlah firman Tuhan menguatkan kami Tuhan. Mengembalikan kami. Memimpin kami Tuhan untuk move forward Tuhan. Melayani Tuhan lebih semangat, lebih bersuka cita, lebih beriman Tuhan. Terlebih lagi atas dasar kasih kepada Tuhan Yesus yang jauh lebih dahulu mengasihi kami. Sertai Tuhan hamba-Mu, sertai kami semua di sini Tuhan, agar firman itu sungguh-sungguh jadi benih yang indah Tuhan dalam hidup kami dan bertumbuh luar biasa, juga menghasilkan buah-buah yang indah Tuhan dalam kehidupan kami secara rohani maupun inspirasi Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan, kami menyerahkan pembagian firman ini dalam satu nama, Tuhan kami Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Hari ini saya ingin sharing tentang masih dari buku Yesaya ya. Tapi satu topik yaitu tentang The Messiah ya. Tentang Yesus, tentang Mesias. Tentang Juru Selamat kita ya. Jadi hari ini sebenarnya di perjanjian lama itu kalau bicara tentang Mesias, tentang Yesus itu begitu banyak ya. Dan bahkan di buku Yesaya sendiri cuma satu buku, hanya 66 pasal. Itu ada 300 nubuatan tentang Yesus. Ya, 300 itu bukan something yang kecil ya, banyak sekali. Jadi that's why saya kemarin udah pernah sharing di awal bulan ya, bahwa Yesaya itu disebutnya adalah Alkitab Injil kelima. Ya, dia bilang Injil kelima. Kenapa? Karena di sana ada bicara tentang dosa, pertobatan, rancangan Tuhan, keselamatan, semuanya lengkap. Ya, seperti kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes, sama. Ya, bahkan kita bisa mengajar orang yang tidak kenal Yesus dari buku Yesaya, nggak usah pakai perjanjian baru, itu pun bisa. Itu luar biasanya ya, firman Tuhan. Padahal ini ditulis sekitar 700 tahunan ya, sebelum kedatangan Yesus itu sendiri. Indah sekali ya Alkitab itu ya, 700 tahun sebelumnya tapi bisa menggambarkan dengan sangat luar biasa. Nah sebenarnya Yesaya bukan cuman Injil kelima, tapi Yesaya itu juga bisa disebut Alkitab kecil. Kenapa? Karena ini menggambarkan Alkitab secara nggak tahu ya, ini dari Tuhan kebetulan atau memang benar diset seperti itu ya. Jadi Yesaya itu ada 66 pasal, menggambarkan apa? Jumlah buku di dalam Alkitab 66. Udah gitu mereka terbagi dua. 39 dan 27. Ya, 39 pasal bicara seperti 39 buku di perjanjian lama, yaitu apa? Peneguran tentang penyembahan berhala, penghakiman, teguran tentang dosa.
itu 39 pasal pertama. Bukankah itu menggambarkan tentang perjanjian lama? Persis banget. Ya, dan kalau kalian lihat itu LAI Indonesia itu udah bikin begitu loh. Kan suka ada tambah-tambahannya di atas tuh ya. Dia langsung bagi. Pasal 1 sampai 39 tentang penghukuman, tentang ini. Udah gitu pasal 27 pasal terakhir, dia bicara tentang keselamatan, pengharapan. Luar biasa banget ya. Jadi seperti Alkitab kecil yang pasal-pasalnya itu dibagi seperti perjanjian lama dan perjanjian baru. Di 27 pasal terakhir udah pasti ya, dia bicara tentang harapan, kedatangan Mesias, penyalipan, keselamatan ya. Itu yang membuat kita waktu baca Yesaya itu, ada yang bilang sama saya, bro, 39 pasal pertama saya bacanya stres bro. Tuhan marah-marah terus. Tuhan kayak ngancem. Ya karena dia mengeluarkan sakit hatinya ya. Tapi itulah Tuhan kita. Udah ngomong semua isi hatinya, ditutup dengan pengharapan. Ditutup akan kedatangan Mesias. Ujung-ujungnya lagi balik-balik ya. Jadi kalau baca Alkitab itu bukan UUD. Kalau UUD kan ujung-ujungnya duit. Kalau baca Alkitab tuh mau perjanjian lama, perjanjian baru, UUTY. Ujung-ujungnya Tuhan Yesus. Udah pasti ya, karena dia adalah master, dia adalah sentral daripada pembagian iman kita ya. Pembagian firman Tuhan dan lain sebagainya di dalam kehidupan kita. Dia adalah master daripada segalanya. Oke, jadi kalau kita baca tentang Mesias, artinya adalah ini ya. Ini dari semua bahasa ya. Bahasa Arab, bahasa Greek, apalagi Yahudi, ya, wakil Tuhan untuk membawa keselamatan umat Yahudi dan lain sebagainya. Kalau arti katanya sendiri adalah yang diurapi. Ya, tapi dari berbagai kata, berbagai sejarah dan disimpulkan untuk orang Yahudi, ini menunjuk kepada seorang pribadi di masa yang akan datang ya, pada waktu itu. Kita tahu dia udah datang sekarang dan akan menjadi wakil Tuhan untuk membawa keselamatan. Kata Mesias itu udah pasti ya, digambarkan kepada, mengerucut kepada satu pribadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Balik lagi ya, UUTY, ujung-ujungnya Tuhan Yesus ya, di dalam kehidupan kita. Oke, nah sekarang saya akan membaca beberapa pasal ya, beberapa ayat dari Yesaya yang merupakan sebuah nubuat ya, nubuat-nubuat yang ada di dalam buku Yesaya tentang kedatangan Yesus itu sendiri. Kita lihat contohnya di Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Udah ada Maria belum? Belum, ini 700 tahun sebelumnya. Ya mungkin nama Maria belum ada pada masa itu ya. Kalau kita lihat nama-nama Maria itu trennya di perjanjian baru, betul nggak? Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus, Maria-Maria yang lain ya. Tapi Maria belum ada, tapi di buku Yesaya sudah ada bahwa ada perempuan muda. Makanya Yesus tidak lahir dari perempuan yang lebih tua. Yesus tidak lahir dari seorang janda. Yesus tidak lahir dengan di luar daripada nubuat itu. Karena 700 tahun kemudian benar-benar seorang perempuan muda yang nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu melahirkan. Itu yang namanya Yesus ya. Nah yang kedua saya mau lihat di Yesaya 9. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi dulu Zebulon dan Naftali itu adalah daerah-daerah tertinggal. Ya, yang pusat kan Yerusalem. Zebulon dan Naftali jauh di atas dekat Danau Galilea. Itu nggak laku sama sekali dijual. Ya, seperti daerah tertinggal. Kenapa? Kita aja di Indonesia mau bikin pemerataan aja susah, betul nggak? Apalagi zaman dulu, jalanan belum ada, listrik belum ada, semua belum ada. Jadi yang rame Yerusalem aja, tambah rame itu, banyak jualan di sana, banyak dagang di sana ya. Tapi yang namanya Zebulon Naftali kagak ada apa-apanya. Tapi yang kita kaget adalah waktu Yesus datang, dia sangat suka dan sangat sering, di Alkitab sangat banyak dan kota itu jadi terkenal, yaitu Yesus besar di Kapernaum. Ya, Kapernaum yang ada di region Zebulon dan Naftali.
Luar biasa ya. Semua nubuatnya itu tergenapi dengan sangat, bukan hanya makronya ya, tapi sangat detail. Perempuan muda, Zebulon, Naftali, dan lain sebagainya ya. Jadi saya sangat memberikan dasar kepada saya dan kita semua untuk benar-benar percaya ya kepada yang namanya Alkitab itu. Yesaya 53, ini udah pasti ya, kalau kita merayakan Jumat Agung, Paskah, memperingati kematian Yesus, pasti kita bisa lihat ini ya. Dan saya ambil bahasa Inggris karena bahasa Indonesia sepertinya ada yang terpotong ya, satu bagian ya. Jadi di bahasa Inggris, di bahasa asli semua sama seperti ini ya. Di Yesaya 53, His grave was assigned with wicked men, yet he was with a rich man in his death, because he had done no violence, nor was there any deceit in his mouth. Ya, jadi dia bilang di kuburannya dia akan dikuburkan, kematiannya akan bersama dengan orang-orang penjahat. Betul apa salah? Betul ya, dia waktu disalib kanan kirinya, sebelahnya komedian, sebelahnya aktor film laga, bukan? Ya, benar-benar dia dikuburkan kanan kirinya penjahat semua. Untung satu penjahat bertobat ya. Ya, berapa dari kita yang dulunya penjahat? Waduh, asli ya, asik ya. Saya juga angkat tangan ya, 2 tangan ya. Untung kita bertobat ya hari ini ya. Kita nggak seperti penjahat yang sebelahnya. Itu luar biasa. Nah itu satu hal ya. Tapi yang kedua, dia bicara tentang yet, walaupun bersama dengan penjahat, orang-orang terbuang, tapi dia waktu mati, dia itu bersama seorang yang kaya. Seorang yang terpandang. Ini membicarakan tentang siapa? Tentang orang yang kaya. Namanya adalah Yusuf Arimatea. Ya, jadi di sini menggambarkan dengan sangat jelas ya bahwa waktu dia mati itu, dia mati buat siapa aja. Buat kalangan orang yang kacau, yes, dia mati juga. Tapi buat kalangan orang terhormat, dia mati juga. Ya, sampai matinya dia pun dia bisa menggabungkan. Dia bisa merangkul. Ya, dia bisa menyatukan orang dari berbagai kalangan, dari berbagai latar belakang untuk bisa ada bersama dengan dia dan suatu hari menjadi muridnya, menyembah dia bersama-sama. Itu adalah luar biasanya daripada kematian Yesus ya. Dan diharapkan kita sebagai murid-murid Yesus juga sama ya. Impian Yesus ini di saat kematian yang bisa terjadi dalam hidup kita ya. Kita tidak pandang dari latar belakang apa, kita tidak pandang status kita, tapi kita mau sama-sama menjadi keluarga dalam Tuhan, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan bersama-sama. Amin semuanya. Oke, nah sekarang saya mau kita melihat kaitannya ya antara Taurat, kedatangan Yesus, dan hidup kita sekarang. Jadi kita bagi 3 ya, kita akan bikin link antara zaman Taurat, kematian Yesus sendiri, dan zaman kita sekarang ya, aplikasi dalam hidup kita. Nah saya ingin kita melihat di Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus itu sering disuuzonin orang. Ya, salah pikir. Kenapa? Oh ini datang nih ajaran baru ini, pengen menghancurkan hukum Taurat. Kita orang Israel nggak terima. That's why sampai sekarang kita masih mendoakan ya saudara-saudari kita bangsa Yahudi untuk bisa benar-benar menerima Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Ya, mereka tidak bisa terima. Kenapa? Karena mereka berpegang, masa kamu lebih besar dari Musa, dari Abraham, dari Ishak, Yakub dan lain sebagainya. Sebenarnya Yesus bukan datang untuk membalikkan Taurat atau menghapuskan Taurat, tapi dia datang untuk menggenapinya. Dan kita akan lihat ya, satu perikop kecil aja ya di dalam kematian Yesus, bagaimana Yesus datang itu untuk menggenapi hukum Taurat ya. Saya mau spot di dalam 5 offerings ya. 5 offerings itu persembahan yang dilakukan oleh orang Israel. Ini gambarnya cukup membingungkan ya. Nggak apa-apa, nanti saya kasih slide-nya, kamu bisa baca di rumah lebih dalam lagi. Terus udah ada ayat-ayatnya ya, Leviticus ya, udah gitu John Gospel, Psalm 40 semua ya, kita bisa baca di rumah nanti lebih dalam. Karena hari ini bukan pengajaran, tapi sebuah khotbah ya. Jadi kita mau ambil intisarinya aja, bukan fakta-faktanya lebih dalam ya. Tapi kita perlu tahu tentang apa aja sih penyembahan di dalam, persembahan di dalam perjanjian lama yang adalah Taurat.
yang digenapi oleh Yesus di kayu salib. Ya, yang pertama adalah korban bakaran, lalu kedua korban meal. Waduh, apa meal itu grain ya kadang-kadang bilangnya ya, korban sajian. Yang ketiga itu peace offering. Waduh, peace pun harus ada persembahannya ya. Apalagi yang keempat udah paling penting ya, persembahan penghapusan dosa. Yang kelima adalah persembahan penebusan salah. Ya, korban penebusan salah. Jadi ada 5 penyembahan di dalam perjanjian lama yang dipegang mati-matian oleh orang Yahudi sebagai Taurat. Ya, dan kita lihat kematian Yesus ini menjawab semua dari 5-5-nya ini. Ya, dan sekali lagi kita nggak ambil dari Lewi itu apa? Imamat ya, dan buku-buku yang lain, tapi kita hanya fokus kepada buku Yesaya aja ya. Ya, saya nggak akan, wah ini kok banyak banget bro ayatnya, aku udah pusing. Enggak, saya akan bikin sangat simpel, sangat sederhana. Paling nggak kita tahu ya gambaran garis besarnya tentang bagaimana Yesus menggenapi hukum Taurat dari kematiannya ini ya. Oke, yang pertama kita lihat korban bakaran. Korban bakaran ini bahasa aslinya adalah olah. Waduh, jadi makanya banyak ibu-ibu mengolah bahan makanan itu mungkin dari korban bakaran di zaman dulu ya. Jadi korban bakaran olah ini artinya adalah wewangian, scents ya, fragrance. Nah, korban bakaran itu siapa di sini merasa korban bakaran itu di kepala kita, wah pasti ini yang harus, wajib, utama. Ternyata enggak loh. Korban bakaran ini sifatnya sukarela. Sukarela ya. Jadi nah ini nih saya kasih gambarannya. Jadi 3 ini yang saat pertama ini 3-3-nya sukarela. Ya, jadi yang nomor 1, 2, 3 burnt offering, meal offering, peace offering itu sukarela. Yang 4 sama 5 baru yang wajib. Ya. Jadi kita lihat ya. Korban bakaran tujuannya apa? Secara sukarela tujuannya untuk pemujaan kepada Tuhan. Jadi dia ingat Tuhan ya. Ih Tuhan itu baik loh sama kita loh. Terus habis dia lihat Tuhan, dia lihat berkat Tuhan, dia lihat apa? Waduh sapi-sapinya banyak, kambingnya banyak. Dia panggil orang atau dia pelihara sendiri. Cari yang paling bagus saya mau kasih buat Tuhan. Ya, jadi ini adalah sifatnya seperti pemujaan, seperti penyerahan diri total, seperti komitmen total kepada Tuhan. Dan yang menarik adalah sukarela. Wow, dari kematian Yesus Tuhan mengajarkan ya hati yang benar-benar mencintai Tuhan secara total. Kita lihat ya dalam diri Yesusnya sendiri. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ya akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Luar biasa ya Yesus ini, orang akan tertegun. Sampai dia rela untuk apa? Waktu dia disiksa, ya bahkan banyak orang yang bilang waktu dia sebagai manusia normal pun rupanya begitu buruk. Ya, waktu ini cerita waktu disiksa, tapi nggak ada bilang satu sumber pun ya bilang Yesus itu ganteng, tinggi seperti Jim Caviezel gitu, nggak ada. Ya, benar-benar dia sepertinya pendek, agak gempal, warnanya hitam keriting karena dia tukang kayu, dia berjemur dan lain sebagainya ya. Sepertinya dia bukan seperti orang yang gagah, ganteng, luar biasa, enggak. Biasa banget. Bagaimana Tuhan memilih bentuk seperti itu ya untuk menjadi manusia ya. Sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi waktu penyalipan begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Dan demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan pada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Ini jadi contoh dalam memberikan segalanya buat Tuhan ya. Dan dia memberikan segalanya itu dengan hati yang paling dalam. Dengan sukarela ya. Saya di Jumat Agung tahun lalu saya bilang sama kita. Yang paling berat itu bukan penyalipan. Yang paling berat itu menjaga hidupnya Yesus itu kudus selama 30 sekian tahun. Itu lebih susah. Penyalipan dia cuma 1 malam. Memang gila, brutal sekali. Cuman itu cuma 1 malam. Tapi bagaimana cara menjaga hidup 30 sekian tahun tidak bercacat supaya dia bisa jadi domba yang benar. Waduh, tadi saya waktu lihat video dan saya menyanyi ya. Saya bilang, ini pasti dari tekad yang sangat dalam ya.
Saya tadi ambil keputusan, Tuhan saya mau nekat. Mau ambil putusan sama saya. Tuhan saya mau nekat. Saya mau kasih hidup saya buat Tuhan. Susah-susah deh. Daging aku mau lawan. Ya, keinginanku aku mau lawan. Aku mau benar-benar seperti Tuhan, menyerahkan korban yang wangi secara sukarela ya kepada Allah, seperti kematian Yesus di kayu salib dan hidup dia yang mau taat sepanjang usianya ya. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi dari pertama aja dia sudah memenuhi yang namanya prinsip daripada korban bakaran itu. Ya, itu adalah kematian Yesus di kayu salib. Nah, yang kedua adalah korban sajian. Korban sajian itu namanya minkah. Ya, betul ya kalau nggak salah, grain. Itu gimana bentuknya? Nah, namanya Tuhan ya, bentuknya bebas. Mau berupa tepung terigu dibakar silakan. Mau seperti pizza dipanggang boleh, karena pakai olive oil ya. Ya, mau digoreng boleh, roti goreng silakan. Ya, mau pakai apa? Pokoknya yang semuanya tentang tepung-tepungan dikasih. Ya, dan ini adalah mengingat kebaikan dan berkat Tuhan. Itu penyembahan yang kedua. Ya, dan kita lihat di Yesaya 53, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas di tanah kering ia tidak tampan. Diulang-ulang terus ya. Tidak seperti manusia, tidak tampan, nggak ganteng, buruk rupa, jelek, terus saja itu di situ ya. Cuman 2 pasal terakhir ini ya. Ya. Dan semarak pun tidak ada sehingga ia memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya. Jadi dibilang persembahan roti itu adalah persembahan yang harus sempurna. Kenapa? Tepung yang baik, terbaik katanya. Ya, sekian eva dan lain sebagainya. Nanti kita bisa baca di dalam pembahasan dari persembahan itu ya. Saya nggak mau kita terlalu banyak data, tapi mari kita menangkap esensi daripada Taurat, persembahan dan juga kematian Yesus ini ya. Tapi dia mempersembahkan satu hal, yaitu karakter yang sangat baik. Dia mempersembahkan karakter yang sangat bagus. Dia mau dihina orang, mau menderita kesakitan, tidak pernah komplain. Dia bisa terus taat kepada Tuhan walaupun tidak masuk hitungan. Dia bisa terus menjadi seorang pribadi yang taat kepada Tuhan. Dan yang paling bagus adalah Yesus mempersembahkan dirinya sebagai roti hidup. Ya, roti hidup itu kita bisa makan. Kita bisa contoh, kita bisa dapat kekuatan, kita bisa dapat inspirasi. Apalagi, dia juga mengajarkan waktu biji gandum yang mati sebelum tumbuh. Itu bisa menjadi berkat yang sangat luar biasa ya. Dan dia kasih contoh, dia mati di kayu salib, dia bangkit dan dia menjadi simbol kehidupan, pengajarannya menjadi kekuatan bagi kita. Kalau kita baca Alkitab tiap hari itu makan buat kita ya. Dan kita bisa menjadi orang yang juga terus disempurnakan oleh Tuhan ya. Jadi dengan roti hidup ini kita belajar satu hal ya, bahwa hidup itu seperti latihan untuk menjadi sempurna seperti Kristus. Ya, roti hidup yang kita makan tiap hari itu memberikan kita kesempurnaan. Ayat-ayat yang kita baca memberikan kita kekuatan dan kita seperti lagi gladi resik untuk bisa masuk ke surga bersama-sama. Tadi malam Bro Robert yang incas ibadah hari ini telepon saya. Bro, besok acara akan seperti ini. Lagunya akan ini. Saya bilang, bro, ini udah jam berapa? Kamu lagi ngapain? Kita lagi gladi resik, bro. Gak heran mereka bisa mempersembahkan sesuatu yang sangat indah. Ya, hari ini berasa nggak? Pujiannya luar biasa. Ya, bukan karena, boleh tepuk tangan dulu ya. It's not only about their skill, tapi saya lihat kasih hatinya luar biasa. Ya, nah di persembahan roti hidup ini, saya merasa rotinya udah ada. Ya, siapa di sini suka makan pizza? Coba. Enggak banyak ya, bagus. Kenapa? Karena ada satu perawat bilang sama saya, jangan makan tepung-tepungan. Makannya protein aja. Ya, bagus ya berarti. Nggak apa-apa, tapi ini gambaran ya. Ketika Yesus mempersembahkan diri sebagai roti hidup itu, dia ingin membuat kita terinspirasi dan menjadi sempurna.
lewat firman yang dia berikan, lewat contohan hidupnya ya. Dan roti hidup itu memenuhi kita sehingga kita berlatih bersama dengan Tuhan. Mendapatkan nutrisi dari Tuhan. Berjalan bersama dengan firman Tuhan. Untuk apa? Gladi resik. That's why musik ministry berlatih dengan sangat luar biasa untuk mempersiapkan hari ini. Dia tampil dengan luar biasa ya. Hari ini kita juga melakukan gladi resik rohani. Someday kita akan ketemu Tuhan. Saya mau mempersembahkan hidup yang maksimal. Ya, di sini dibilang apa? Perfect man. Persembahan meal offering itu menjadi perfect man. Ya, ini yang akan kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan ya. Bahwa kita mau disempurnakan oleh Tuhan karena Tuhan sudah menjadi roti hidup di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi yang roti hidup ini bagaimana mempersembahkan hidup yang sempurna, mempersiapkan diri kita sempurna di hadapan Tuhan, itu pun persembahan yang secara sukarela. Ya, jadi jangan dipaksa ya. Wah, saya mau hidup yang benar, kenapa? Nanti pembimbing-pembimbing pada datang. Ya, bro, ada pendeta mau datang, yuk nanti ngomongnya diatur ya. Bukan seperti itu. Ya, tapi kita benar-benar mau makan roti itu, dapetin inspirasi dari itu ya. Dan dari kematian Yesus ini kita mau menjadi orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga adalah korban pendamaian. Sekali lagi ini juga sukarela. Ya, jadi Yesus itu mati untuk kita bisa berdamai dengan Tuhan dan satu sama lain. Korban pendamaian ini buat apa? Seorang yang mencari perdamaian dengan Tuhan. Seorang yang bersyukur karena terjadinya rekonsiliasi. Seorang yang ingin hatinya bisa kembali terhubung dengan Tuhan dan orang-orang yang ada di sekitar dia. Dan Yesus mati juga untuk korban pendamaian ini. Kita lihat ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesenggaran kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukan karena kejahatan kita, ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, apa yang terjadi dengan kematian Yesus ini? Waduh, ini luar biasa ya. Yesus itu mati untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Dan tanpa kematian dia, kita nggak mungkin bisa berdamai sama Allah. Nggak bisa. Kalau damai sama, nggak boleh ya. Kalau ditangkap di jalan kita bisa damai misalnya. Kita nggak bisa. Kita bilang ya, ke yang jaga surga, kamu harusnya masuk neraka. Wah udahlah, damailah. Nggak bisa. Ya harus ada persembahan ini. Persembahan pendamaian ini. Mati di kayu salib. Nah Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Dan harganya nggak bisa dibayar pakai yang lain. Nothing but the blood of Jesus. Ingat ya tadi nyanyi kita sama-sama ya. Iya, dosaku telah ditebus oleh apa? Nothing but the blood of Jesus. Nggak bisa damai sama Tuhan kalau tidak ada blood of Jesus. Dan sekali lagi ya, dia melakukan korban pendamaian dengan sukarela. Apa yang kita bisa lakukan di sini sekarang? Kita sangat suka untuk punya hubungan sama Tuhan ya. Dikit-dikit kita suka doa. Dikit-dikit kita suka baca firman. Apalagi? Dia juga ingin sekali kita bisa berfellowship satu sama lain. Ya melalui kematian ini, melalui Jumat Agung ini, Tuhan pengen kita bisa ngerti artinya mengasihi satu sama lain. Saya mau tanya sama kita semua di sini, fellowship itu mahal apa murah, brother sister? Fellowship, mahal apa murah? Murah. Fellowship itu mahal. Kenapa? Siapa di sini orangnya introvert? Angkat tangan. Introvert pun mau angkat tangan pun mikir dulu, betul gak? Karena udah introvert ya. Fellowship itu mahal. Untuk orang introvert lebih luar biasa lagi. Ya kenapa? Bro, saya habis fellowship itu capeknya luar biasa bro. Ya tenaga saya habis kalau saya fellowship. Yes. Yesus bukan cuma tenaganya habis, darahnya habis biar ada pendamaian. Biar ada hubungan satu sama lain ya. Fellowship kita nih banyak sekali harganya ya. Kita harus kasih waktu, betul nggak? Ya, kasih uang, masakin brother sister, bawain makanan, kumpul sama-sama. Ya, kadang-kadang nggak cocok ya. Dari visual, auditori semua bisa nggak cocok ya. Suaranya kekencengan, suaranya kepelanan, betul nggak? Tampangnya selera gua, tampangnya bukan selera gua. Ya, apalagi perginya ke tempat yang aku nggak suka, perginya ke tempat yang aku suka sekali.
so many things yang kita mesti bayar dengan fellowship itu. Tapi Jumat Agung memberikan kita inspirasi itu ya. Bahwa Tuhan itu mati buat semua. Bahkan di situ dikatakan dia menyatukan Yahudi dengan Yunani. Itu bedanya jauh banget Yahudi sama Yunani. Bedanya jauh banget. Itu seperti jurang yang tidak terseberangi. Ya, satunya berhala-berhala, satunya Tuhan banget. Apalagi budayanya berbeda, semuanya berbeda, tapi Tuhan mati untuk fellowship. Dan Tuhan inginkan gerejanya, jemaat kita, brother sisterhood kita, untuk bisa benar-benar membayar harga untuk mengasihi satu sama lain ya. Saya mau lihat kita bagaimana fellowship kita ya. Dalam grup, dalam ministry, kepada satu sama lain. Ya, bahkan kita mencoba untuk mengenal, untuk dekat kepada satu sama lain yang kita belum dekat satu sama lain ya. Itu adalah tantangan di dalam hati kita untuk bisa mengerti artinya korban pendamaian ini. Amin semuanya. Tuhan mati untuk kita bisa semakin bersatu satu sama lain. Dan ini mengetuk pintu hati kita ya. Oke, tinggal 2 lagi ya. Yang berikutnya adalah korban penghapusan dosa. Waduh, brother sister, ini kalau nggak dilakukan, nggak bisa, nggak ada keselamatan, nggak ada yang lain-lain ya. Dan ini diwajibkan. Wajib. Ngapain ini korban penghapusan dosa? Minta pengampunan dan pengudusan dari dosa-dosa spesifik. Tuhan, kemarin aku udah salah banget, ngawur banget. Saya harus bayar. Ya, untuk apa lagi? Untuk para imam bisa diterima di bait Allah, bisa menyembah Tuhan. Harus bakar korban penghapusan dosa. Dan Yesus juga bayar korban ini. Ya, dia dianiaya tapi dia membiarkan diri ditindas. Tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapa yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang hidup. Karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang yang menempatkan kuburnya di antara orang fasik dan matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Walaupun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya di dalam mulutnya. Ya, jadi Yesus membayar dengan tuntas dosa-dosa yang kita lakukan secara spesifik di kayu salib. Jadi ada penggambarannya adalah binatang dan si pendosa. Binatang itu harus dikorbankan untuk si pendosa ini bisa dibenarkan di hadapan Tuhan ya. Itu seperti change, seperti melunasi, seperti ganti rugi. Ganti rugi. Nah, itu adalah korban penghapusan dosa ya. Saya mau kasih contoh. Kalau kita nabrak mobil orang, kita mesti ngapain? Hah? Minta maaf, betul. Apa lagi? Apakah selesai dengan maaf? Ya, kalau mobil bonbon yang ditabrak saya rasa selesai ya dengan maaf ya. Tapi kalau mobil orang secara umum mana bisa? Kamu nabrak mobil saya, kamu salah. Dan kamu harus ganti. Nah, itu adalah korban penghapusan dosa. Nah, Yesus mati itu untuk apa? Kamu yang nabrak, Yesus yang ganti. Kita yang nabrak, kita yang ngerusakin, Yesus yang bayar. Ini adalah korban daripada penebusan dosa itu. Ya, dan ini harus dilakukan. Kenapa? Kalau enggak tidak ada keselamatan, tidak bisa menjadi murid Yesus. Ingat ya, kita lewat pertobatan dan baptisan, Tuhan menebus semua dosa-dosa kita karena dia sudah mati di atas kayu salib. Apalagi, imam tidak bisa melayani. Kita tahu ya, kita udah pernah belajar, imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, harus pakai tali. Kalau dia ada dosa, masuk ruang Maha Kudus, dia langsung apa? Mati. Jadi ini wajib banget, gak bisa enggak, bayar dulu dong kesalahannya, baru bisa masuk. Dan ini Yesus lakukan buat kita semua ya. Luar biasa ya Tuhan kita. Yang terakhir adalah, ini namanya adalah catat. Jadi kalau ada dosa, dicatat, jangan pura-pura lupa sama dosanya ya. Tolong dicatat ya, benar-benar kita peka, aduh Tuhan aku lakukan dosa ini. Benar-benar kita minta pengampunan Tuhan dan Tuhan sudah menebus dosa kita di atas kayu salib ya. Ingat ya, catat. Ya. Oke, yang terakhir adalah korban penebusan salah. Korban penebusan salah ini bahasanya adalah azam, artinya adalah guilty.
Siapa di sini merasa udah jadi pengikut Tuhan, udah ditebus Tuhan, tapi masih suka guilty feeling? Ada? Suka ya? Guilty feeling ya? Waduh, saya mau angkat tangan pun takut guilty, bro. Suka ya guilty ya? Siapa di sini suka memikirkan tentang, aduh aku udah ditebus tapi aku masih suka ada pelanggaran nih. Nanti Tuhan terima saya nggak ya? Pernah nggak kita merasa seperti itu? Pernah ya? Nah ini adalah, saya pikir ini jenius sekali ya, luar biasa ya. Zaman perjanjian lama mereka belum pakai feeling-feeling, belum pakai emosi, belum pakai pikiran, yang penting law, yang penting rules, yang penting harus. Tapi Tuhan udah pikirin ini loh, korban penebusan salah. Ini juga wajib sifatnya. Ya, jadi Tuhan pengen orang yang merasa bersalah itu tidak hidup dalam perasaan bersalahnya lagi. Tapi bisa ada jalan keluar untuk penebusan dosa ya. Bayangin ya, imam seperti apa bagusnya Yesus ini ya. Dibandingin sama yang imam-imam yang Farisi, kamu tahu? Waktu Yudas bilang, saya bersalah menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Imam-imamnya bilang apa? Ya urusanmu sendiri. Kita tidak bertanggung jawab, itu pilihan hidupmu. Kamu bahkan udah terima 30 keping perak. Gila ya, orang udah ngaku dosa datang sama imam dibilang apa? Urusanmu sendiri. Tapi Yesus mati, bahkan untuk guilt-nya kita aja dia mati loh. Ya, ini untuk apa nih? Untuk penebusan dosa-dosa yang tidak disengaja. Apalagi? Untuk pentahiran daripada penyakit-penyakit yang membawa kenajisan. Ya, seperti kusta dan lain sebagainya di masa perjanjian lama. Apalagi? Memastikan kita bisa tetap berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau penebusan salah itu bedanya sama penghapusan dosa apa? Jadi kalau penghapusan dosa kan tadi kita kayak salah ya, nabrak mobil orang, jelas gitu loh. Dosanya spesifik. Tapi kalau penebusan salah ini, dosa-dosa yang merupakan produk daripada hati kita yang nggak benar. Ya, apa dosa-dosa yang merupakan implikasi daripada dosa utama kita. Ya, apalagi? Kalau gambarannya, contoh saya, ini beda ya. Seperti mobil kalau nabrak, kita harus perbaiki semuanya dengan total, betul nggak? Tapi kalau korban penebusan salah ini, mobil kita nabrak nggak nabrak, rusak nggak rusak, harus pergi ke bengkel untuk maintenance, betul nggak? Ya, kenapa maintenance? Dibersihin lagi saringannya, olinya diganti, semuanya diganti, biar apa? Biar kita semakin kudus, semakin murni di hadapan Tuhan. Ini adalah contoh daripada korban penebusan salah itu. Ya, jadi kenapa kok Kristus menggenapi ya Taurat tentang korban penebusan salah? Kristus mati sebagai efek daripada pelanggaran umat. Dan Kristus mati untuk memastikan kita bisa tetap aman dari maut. Kita bisa tetap aman daripada kecenderungan dosa kita ya. Dan kita bisa semakin punya kesempatan untuk disempurnakan di hadapan Tuhan. Bahkan maintenance saja Tuhan kasih buat kita. Ya, saya mau tanya brother sister ya. Ini adalah 5 jenis persembahan ya. Dan saya sangat semangat. Yang 3 itu sifatnya sukarela ya. Yang 2 itu sifatnya baru harus. Nah, saya ingin tanya sama kita semua di sini. Waktu kita mengerti Jumat Agung, harusnya kita ngerti ini ya. Saya mau jadi orang yang sangat sukarela memberikan bagi kemuliaan Tuhan. Saya mau untuk jadi orang yang mempersembahkan hidup saya kudus dengan inspirasi daripada roti hidup itu. Ya, saya mau untuk berdamai dan mengasihi brother sister saya. Ya, di kesempatan kali ini saya juga mau minta maaf buat kita ya. Kalau ada perkataan saya sebagai pelayan atau hubungan yang kurang baik kepada satu sama lain. Ya, kita hari ini beresin semua. Saya juga pengen satu sama lain. Jangan sampai kita duduk sama-sama, kita lihat, si itu di sana tuh. Itu tuh yang baju hijau tuh. Yang baju hijau langsung kena ya, bukan ya? Waduh, gayanya sekarang luar biasa. Bukan itu ya. Tuhan udah mati. Bahkan untuk pendamaian. Ya, mari kita ngerti Jumat Agung, kita ambil perdamaian dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan korban penghapusan dosa udah pasti kita sangat berkama dosa kita. Kita mau juga terus melakukan maintenance ya. Untuk hati kita dikuatkan.
implikasi dosa-dosa kita dibuang ya. Bahkan dosa-dosa yang mungkin kita nggak sengaja, pembawaan kita menyakitkan hati orang, cara bicara kita menyakitkan hati orang ya. Kita bisa lihat bahwa Yesus juga care dengan itu dan kita bisa berubah dalam hal yang kecil-kecil juga di dalam kehidupan kita. Amin. Terakhir, kita akan melangkah ke masa depan. Ya, di Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Kemarin bicara tentang Taurat, hari ini bicara tentang zaman Yesus ada di sana, sampai selama-lamanya bicara dari zaman kita sekarang sampai kepada kekekalan nanti ya. Nah, sekarang saya pengen lihat ya aplikasinya apa daripada pengorbanan Yesus di dunia kita saat ini ya. Dari 5 persembahan yang diberikan oleh orang Israel. Hari ini aplikasi dari pengorbanan Yesus sudah pasti ya. Mari kita menjadi orang yang sangat suka berkorban bagi Tuhan. Dikit-dikit mikirin Tuhan ya. Kita dapat berkat dari dunia. Waduh, dapat tangtau gede. Nomor 1 kita pikirin apa? Kalau kita dapat berkat besar, kita nomor 1 pikirin apa? Asik! Beli rumah baru. Asik mobil baru, asik jalan-jalan. Bukan itu. Ya, kita hari ini mau latihan benar-benar saya suka banget kasih buat Tuhan ya. Ya, saya pengen banget kasih buat Tuhan. Apa aja? Uang saya, harta saya, tenaga saya, apa lagi? Hidup saya, hati saya, kasih saya, cinta saya, pelayanan saya mau kasih buat Tuhan. Ya, aplikasi yang kedua adalah Yesus adalah roti hidup yang sempurna. Kita makan dari firman dan dari contohan hidupnya ya. Hari ini mari kita jadi orang yang lebih suka lagi. Tuhan, apa yang saya belum beres ya? Tuhan, apa yang saya belum sempurna ya? Tuhan, apa ya inspirasi yang kau bisa berikan yang saya harus ubahkan ya? Saya harus tumbuhkan sama-sama. Ini adalah aplikasi kita ketika kita memandang kepada kematian Yesus. Apalagi? Persembahan pendamaian. Kita hidup untuk mendamaikan Tuhan dengan sahabat-sahabat kita. Ya, baik di dalam jemaat maupun di luar daripada jemaat. Kita sangat suka untuk hidup berdamai dan pengen sekali untuk orang bisa hidup berdamai dengan Tuhan. Yang keempat, korban penebusan dosa. Berarti pada kita hari ini adalah kita bisa peka terhadap dosa-dosa spesifik di dalam kehidupan kita. Ya, saya suka ketemu orang yang sangat guilty banget dengan dosanya. Aku nggak layak bro, aku salah bro, aku jahat bro, aku sama Tuhan nggak bener bro. Ada yang kayak gitu. Tapi ada yang dua. Yang kedua adalah dosa apa? Bahkan ada orang udah kasih tahu bro, kamu nggak bener bro. Nggak bener di mana? Ada 2 ekstrim. Ya, hari ini kita nggak mau jadi yang kanan maupun yang kiri. Kita mau benar-benar terima bahwa kita pendosa, tapi kita juga mengerti pengampunan Tuhan dan kita tahu bahwa ada kesempatan untuk kita bisa ubahkan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah kematian Yesus adalah persembahan penebusan salah ya. Kita berjuang untuk terus bertobat. Terus dibersihkan dari kecenderungan dosa-dosa natural di dalam kehidupan kita ya. Mungkin dosanya cuman kurang membangun. Bukan dosa yang besar kelihatan ya. Tapi kurang membangun. Itu sudah menjadikan batu sandungan. Apalagi kadang-kadang dosanya cuman bicaranya terlalu to the point. Nggak mikirin orang. Ya, apalagi tentang dosa-dosa yang mungkin kita nggak pikirkan tapi itu bisa menjadi batu sandungan, bisa menyakiti hati satu sama lain. Mari kita pikirkan itu dan kita berjuang untuk bisa bersih dalam dosa-dosa natural di dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini di Jumat Agung saya ingin tutup dengan satu quotes ya. Jangan pusing dengan hal-hal yang membuat kita bisa menjadi kacau dalam kehidupan kita ya. Dia bilang, be so busy loving God, loving others, and loving your life, that you have no time for regret, worry, fear, or drama. Ya, Tuhan mati untuk ini ya, untuk kita bisa fokusnya lari, bukan ke ketakutan, penyesalan, apalagi kekhawatiran atau banyak drama-drama terjadi dalam hidup kita ya. Tapi kita hari ini mengerti persembahan kematian Yesus ya. Kita akan menjadi orang-orang yang sangat sibuk untuk mengasihi Tuhan,
mengasihi orang lain, dan menjaga hati kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Ketika kita mengerti Jumat Agung, itu adalah nilai-nilai yang Tuhan ingin kita belajar dari bagaimana Yesus datang bukan untuk mengubahkan Taurat, tapi justru menggenapi Taurat dan menjadi nilai-nilai dalam kehidupan kita pada sampai hari ini. Itu aja yang saya mau sharing pada kita semua. Mari kita sekarang melihat sebuah video tentang perjamuan kudus ya, memimpin kita pada perjamuan kudus.